Saya sibuk mencari nafkah. Lagi sibuk, belum ada sih kesibukan, baru kesana kemari saja. Cari-cari yang bisa dikerjakan, apalagi situasi pandemi ini masih cukup sakit. Aduh, sakit sekali lah. Awal mulanya itu 2013 itu saya pertama jadi penggiat musik. Sebelumnya saya itu cuma penikmat sih, penikmat musik. Ada event saya datang, ada konser-konser, festival dan lain sebagainya saya datang. Tapi di 2013 pertama saya itu buat event. Jadi penggiat event itu 2013. Sampai berjalan beberapa event dan akhirnya cuti. Istirahat. Hasil analisa event-event sebelumnya ternyata memang harus registrasi berbayar. Tujuannya itu untuk ya itu kebutuhan produksi, seperti alat dulu itu 2013 2014 itu dulu alat itu 2,5 juta sampai 3 juta. Kalau registrasi band itu 100.000, nanti 30 band baru bisa terproduksi. 500.000-nya apa? 500.000-nya itu uang untuk produksi tiket, untuk bayar MC dan lain sebagainya. Pokoknya 3 juta itu dulu sudah sangat boleh lah untuk uang produksi. Nah, begitu. Kemudian sisanya dari keuntungan tiket itu dulu, keuntungan tiket itu kita buka-bukaan saja. Dulu keuntungan tiket itu sekitaran, kalau dia tiketnya 10.000, yang datang 200 orang ya 2 juta. Nah, keuntungan dari 2 juta itu kita pakai untuk konsumsi teman-teman yang bantu event, seperti itu. Kenapa ada yang saya budget, ada yang saya tidak budget? Itu tergantung kualitas bandnya waktu itu. Jadi saya rencana itu maunya ini band-band yang sudah berpengalaman main di panggung, seperti Supervals. Di Palu ini tidak ada lagi yang tidak kenal dengan Supervals. Pada waktu itu, waktu dulu 2014 itu, tidak ada yang tidak kenal Scarhead, tidak ada yang tidak kenal Six Stupid dulu di tahun 2014. Nah, makanya headlinernya itu saya pakai Dorang. 3 band ini kalau saya tidak salah. Kembali lagi saya buka open regis untuk itu, untuk biaya produksi. Yang paling pertama itu masalah produksi. Tiba-tiba, ini namanya event underground, tiba-tiba itu alat jebol, ampli jebol, kemudian listrik mati. Nah, itu hal yang krusial sekali itu, yang bikin kita orang ini penyelenggara, aduh bagaimana sudah ini. Secara di Palu ini dulu itu segala apa-apa itu harus sewa. Tidak ada bilang kita punya genset sendiri. Jadi kita harus punya dana safety untuk mempersiapkan itu. Bahkan untuk produksi kita masukkan memang sewa genset. Nah, dulu itu 2014 itu sering sekali mati lampu di Palu. Nah, sekarang ini ya sudah aman, tapi gol nih so hancur, so telai gol nih. Begitu. Jadi yang paling krusial itu sih masalah produksi yang tiba-tiba listrik mati, alatnya orang jebol. Nah, itu sih yang paling krusial. Menurut waktu sejak pengalamanku sih waktu saya dulu main di event. Apa lagi ya? Kebiasaan jeleknya band yang sering sekali saya temui, sering sekali, dan itu saya paling jengkel, dan banyak band yang jengkel dengan saya gara-gara itu. Apa itu? Masalah waktu, masalah on time, masalah kesepakatan meeting. Sekarang satu band A waktunya main jam 8, berarti jam 20.00. Harusnya band yang profesional itu dia sudah siap dari jam 19.00. Kemudian dikasih durasi waktu itu 30 menit. Dia datang jam 7:30, bahkan 15 menit lagi jam 8 dia baru datang.
Kemudian yang kedua, setelah dia datang 15 menit lagi jam 8, otomatis kita penyelenggara ini kita harus ada istilahnya orang berintelektual itu manajemen ekonomi, perhitungannya. Band A main jam 8.00, sedangkan dia harus siap berarti jam minimal paling lambat dia jam 7.30 dia harus siap. Kalau dia datang jam 7.15 itu sebenarnya harus kita cut. Kenapa? Untuk pentingnya profesional band. Kenapa kita cut? Karena di band di bawahnya itu harus kita simpan lagi, taruh lagi waktunya. Nah, supaya waktu yang kita estimasi sampai jam 12 malam event atau sampai jam 11 malam itu clear, selesai. Tidak ada lagi dihambur polisi kita. Bubar jam 12 bubar. Izinnya cuma sampai jam sekian begini-begini. Apalagi dulu tidak ada izin, di Golnit dia pakai izin. Jadi kalau orang situ komplain sudah lewat jam 12, udah dikasih bubar gitu. Kasihan band-band yang lain. Ini masalahnya yang tidak pernah selesai sampai saya terakhir main event itu 2016. Nah, salah satunya itu kenapa solusinya band itu harus profesional. Caranya itu bagaimana memanage waktu. Berarti kalau dia main jam 8, jam 4 sore dia sudah masuk studio untuk latihan. Kemudian jam 5 sore dia pulang mandi ya, baru harum mau ketemu Arim. Jadi penting itu, dia baru memang baganteng-ganteng dong, supaya pas jam habis maghrib dia sholat maghrib. Habis sholat maghrib jam 7 dia sudah prepare. Jam 8 dia jeda isya atau dan lain sebagainya. Jam 8 dia sudah main, aman. Minimal dia sudah lapor dengan penyelenggara, bandku sudah siap. Jadi kita penyelenggara sudah tidak sumpur lagi, aduh mana sudah band ini, belum ada balapor. Nah, seperti begitu sih. Dan solusinya itu, tidak ada yang lain, on time, minimal meminimalisir waktu. Kemudian yang kedua, itu sembarang main dan alatnya orang itu sudah dikasih engineer ini sudah, ini speakernya sudah bagus, sudah baku atur. Nah, akhirnya dia main lepas, jebol soundnya orang. Pentingnya juga bawa, itu, yang di depan itu yang atur sound itu istilahnya kru. Pentingnya dia bawa kru yang mengerti sound, supaya tidak sembarang, tidak sesuka hatinya dia kasih keras suara gitarnya, suara vokal tidak dapat dengar, dia kasih keras suara vokal tidak dapat dengar suara drum dan lain sebagainya. Makanya penting itu belajar audio supaya jadi profesional. Band itu harus profesional, makanya penting belajar audio. Main band itu tidak sembarang, bukan cuma bayar 100.000 kau bisa main band sesuka hati, tidak. Kau harus punya modal, kau harus punya sebagainya supaya kau jadi profesional. Apabila sudah profesional, nanti kau akan dinilai sebagaimana band-band yang di luar sana. Siapa yang tidak kenal Burger Kill, Death Squad dan lain sebagainya. Ini kan band-band yang sudah profesional, mau mengeluarkan uangnya, budgetnya, waktunya dan lain sebagainya. Seperti begitu. Solusinya itu saja. Punya modal, mau berusaha dan on time, itu saja. Saran untuk band-band Palu sekarang ini. Ada band profesional, cuman ya itu kembali lagi kita orang ini di Palu, baku pandang enteng ini yang bahaya. Yang bikin event akbar juga nanti kita baku atur saja. Kalau kita sudah lambat, sudah aman itu. Nah, kemudian itu sudah baku anggap kita baku teman. Akhirnya itu sudah waktunya jadi molor. Nah, ada saya punya teman itu di Betelboom, itu kemarin di Power Rockin' Fest itu habis suaranya bateria gara-gara masalah waktu. Penting ini masalah waktu. Semuanya band ini di Palu ini mencoba, saya yakin semua di Palu ini band di Palu ini mencoba untuk profesional. Tapi ya itu kesempurnaannya yang kurang, kesempurnaan profesionalnya itu. Makanya masih sering clash dengan penyelenggara. Sebenarnya ini rahasia, cuma untuk saya cerita ya. Cikal bakalnya Power Rockin' Fest itu saya 3 orang. Saya masih ingat itu 2013 toh akhir. Itu kita orang di ruang 28 di Jalan Esparman kalau tidak salah itu? Ki Hajar Dewan Toro Esparman antara itulah. Itu di ruang 28 saya bertiga. Saya, Rian Irade dengan Andika Pramulia. Itu kita 3 orang, setengah malam itu. Gabut begitu ya istilahnya anak muda zaman now. Jadi bercerita-cerita, kita buat apa ini? Terobosan untuk Palu, musik Palu, event Palu supaya adalah sesuatu yang baru dari Palu begitu.
Sementara si Rian ini memang dia penggiat event, dia aktif di Palu North Syndicate di daerah Palu Utara. Saya aktif di Palu Barat. Nah, kemudian Andika ini dia dan Indi Palu, dan kalau saya tidak salah masih main chiptunes tuh, enggak tahu saya. Pokoknya dia aktif di Indi Palu dulu itu. Jadi kita tiga kepala ini remuk, kita buat apa ini? Kita buat terobosan, kita buat satu event yang dia ini akan jadi headlinernya Palu nanti. Jadi event yang dibanggakan sama anak Palu. Artinya anak Palu bisa cerita, Palu punya event ini loh, seperti begitu. Kemudian ya, tidak lain influence-nya kita, Kukar Rockin Fest, Rockin Celebes, kemudian event-event yang ada di luar seperti Synchronize dan lain sebagainya, semua kita punya influence. Skala PRF itu, iya betul, 2014 itu PRF itu gigs paling besar yang saya buat. Bukan maksudnya gigs besar sekali, gigs yang paling besar dari semua gigsku. Itu kecil saja, saya buka-bukaan, budgetnya itu menghabiskan sekitaran 15 juta saja, sedikit sekali. Habis itu anggaran itu untuk PRF, dan itu bukan event yang besar, habiskan budget 15 juta. Tapi dari semua event-eventku itu yang paling besar. Tujuannya memang itu event yang paling awal, dasar untuk cikal bakal yang kedepannya nanti. Masalahnya sih kembali, saya buka-bukaan, penyelenggara itu paling riskan masalah finansial ekonomi. Penyelenggara event, kalau event sudah di atas 10 juta, itu sebelah kakinya sudah di penjara. Jadi jangan semata-mata IO dan penyelenggara itu beda. Maksud saya begini, IO ini adalah sebuah badan yang mengerjakan eventnya orang, begitu ya. Jadi ada satu swasta, bayar dia sudah punya budget, pokoknya dia so aman budgetnya. Seperti saya kerja eventnya Honda, saya itu IO. Tapi kalau saya kerja event sendiri, memang sebenarnya event organizer juga, cuman beda. Ini penyelenggaranya apa ya? Bagaimana jelaskannya? Kita harus cari budget dulu, kita harus punya modal awal, kita harus iris-iris tiket sendiri, kita harus cetak baliho sendiri, kita harus buat produksi merchandise, kita harus banyak yang harus dibuat saat event itu. Jadi tidak serta-merta harus besar begitu ya, harus banyak hasilnya. Kalaupun hasilnya banyak, ya kembali dari keringatnya apa yang telah kita buat ini, begitu. Makanya penting ini teman-teman tahu, buat event itu tidak segampang main band. Main band, kau punya uang, kau punya tenaga, kau tahu main gitar, kau bisa main band. Tapi kalau kau buat event, tidak segampang kau main band. Nah, dan siapa yang mau di belakang panggung? Hari ini orang mau nampak depan kamera. Hari ini orang mau nampak di depan panggung, di bawah gemerlapnya lampu. Siapa yang mau? Semua orang hari ini mau eksis. Tapi siapa yang mau di belakang panggung yang berkeringat-keringat untuk terkenalnya kamu orang? Ini cuma orang-orang tertentu saja. Jadi tidak bisa kita mengeluarkan bahwasannya ini penyelenggara event ini banyak dia maunya uang terus. Oh bukan, ini keringat yang harus keluar, konsumsi anak-anak yang bantu event ini dan lain sebagainya. 5 tahun. 6 tahun, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 6 tahun jedanya itu. PRF 1 sampai dengan PRF yang kedua, 2014 baru 2020. Itu jedanya memang lama, 6 tahun. Sebenarnya 2015 itu, 2016 kalau saya tidak salah, terakhir itu Palu Clothing saya ikut gabung. Terakhir saya sudah putuskan untuk berhenti main event. Alasan pertama saya berhenti main event itu yang paling besar, saya so malas dengan band-band di Palu. Malas saya. Kenapa saya malas? Dorang jengkel juga saya. Wah, jangan kalau Akbar anunya lagi LO-nya nanti dia cut lagi kita, di apa istilahnya itu kalau tidak dikasih main. Nah, didis nanti kita kalau Akbar lagi LO-nya didis nanti kita. Tidak usah begini masa tidak begini. So malas saya, langsung pura so saya. Setiap saya jadi LO-nya band yang urus ini kegiatan, pasti begitu. Akbar terlalu begini. Padahal poinnya itu untuk kamu orang, untuk band saya sebenarnya. Tepat waktu dan lain sebagainya. Jadi
alasan pertama saya berhenti main event 2016 itu, nah Sumpu sudah dan band. Tidak bisa diatur masalah konsistensi waktu. Kemudian yang kedua, minimnya sponsor. Itu minimnya sponsor. Dulu itu hanya Battle Boom salah satu dari beberapa sponsor, itu Battle Boom Store yang paling support dengan saya. Sampai saya pernah buat event Friends Tag dan situ Battle Boom dukung sekali semua event yang saya buat. Artinya Battle Boom ambil peran terus dengan saya waktu itu. Yang lain ada, tapi ya sebatas kemampuan mereka. Battle Boom juga begitu, sebatas kemampuannya. Cuman supportnya Battle Boom dari yang lain itu lebih lah. Makanya sekarang di 2020 kemarin saya putuskan untuk kita di Battle Boom, kita bergabung dengan Battle Boom untuk bagaimana segala event yang dibuat dan saya itu adalah penyelenggaranya Battle Boom, begitu. Kemudian saya hijrah. Saya so malas main event, malas, capek. Keuntungan itu ada sebenarnya, main event itu banyak, ada keuntungan lebih banyak kerugian. Kerugian pertama capek. Kemudian kerugian kedua dikasih putus pacar pasti itu barang karena sibuk main event. Kalau pacarmu tidak mengerti event, kau sibuk main event, dikasih putus kau, bro. Tidak ada gunanya. Bapak kau sibuk main event terus, saya kau telantarkan, saya tidak suka dengar event metal, saya tidak suka dengar musik underground, akhirnya dikasih putus. Jadi saya malas sudah main event karena begitu. Keuntungannya cuma untuk beli rokok dan makan, kemudian mudaratnya itu lebih banyak. Nah, kenapa saya kembali ulang di 2019? Kenapa saya kembali ulang? Saya punya teman namanya Agi. Dia itu kemarin kerja di satu corporate. Dia bujuk saya, dia bilang, "Bar, boleh sekarang kita main event ulang. Sekarang sponsor itu sudah loyal dan saya salah satu karyawan di corporate itu, saya bisa bantu, kita bisa bantu sama-sama mediasi teman-teman." Dan pada saat 2019 itu ternyata teman-teman itu yang dulu aktif di event sekarang sudah jadi karyawan corporate. Akhirnya artinya link akses kita masuk ke sponsor itu lebih gampang, seperti sponsor besar, corporate rokok dan lain sebagainya lah. Kita sudah punya akses, makanya saya berani fight ulang. Begitu. Tidak terlalu signifikan, cuma perbedaannya panggungnya lebih besar. Kemudian kita sudah tidak open regis lagi, kita buat open registrasi tapi kirim materi lagu yang nilai itu kelayakan untuk main di panggung itu ada satu teman saya. Kemudian kita buat 15 band. Artinya banyak konsep yang baru dari 2014 dan 2020. 2014 kita semata-mata cuman orang Palu bilang pagelaran saja, main bayar pulang, main bayar pulang. Kalau kemarin kita ada 15 band kalau saya tidak salah. Kita main lokalan semua, ada 15 band yang kita layak pantas, hampir profesional, kita budgeting. Kemudian ada 15 band, kita buka open registrasi, caranya kirim demo saja tanpa ada bayaran. Bahkan kita untuk menopang supaya penonton itu banyak, bukan kita bebankan sih, tidak. Kita waktu meeting, saya buang statement sama semua anak band, bagaimana event ini bisa kita banggakan nanti di luar. Seperti anak Makassar, kalau datang ke Palu, oh ada event di Makassar, namanya Rockin Celebes. Nah, nanti kita kalau ke Makassar, kita juga pas nonton Rockin Celebes di Makassar, nanti kita cerita di Palu bahwasannya ada juga event namanya Palu Rockin Fest. Jadi saya buang itu rasa kepemilikan dengan band. Bagaimana supaya ini band bisa rame. Nah, jadi saya punya tiket. Kalau kalian mau, kalian bantu saya jual. Tapi kalau tidak mau, jangan. Untuk band yang submit waktu itu, saya kasih 2 blok kalau saya tidak salah ingat. 1 bloknya untuk mereka. Jadi kalau tiketnya itu harga 20.000, 200.000 untuk orang. Yang 1 bloknya store sama kita. Begitu juga dengan band yang kita bayar. Yang mau, kita tidak bebankan sama sekali. Tujuannya supaya rame orang datang. Begitu, karena ini lokal. Tidak segampang datangnya artis begitu ya. Kalau artis datang kan biar baku bayar orang, semua artis sih, cuman artis lokal itu tidak gampang kita mau kasih keluar uang untuk datang nonton. Jadi kita bentangkan sama teman-teman band, punya masa, tawarkan sama mereka supaya ini acara rame. Festival musik yang baik itu
menaati protokol kesehatan, menjaga masker, mencuci tangan. Untuk sekarang, kalau yang dulu yang baik itu tidak ada keributan. Headbang, mau baku hantam di tengah, mau baku apa di situ. Setelah itu pulang aman. Kemudian menjaga untuk tidak membuang sampah. Kemudian untuk penampil atau personil band yang main, menjaga on time-nya waktu supaya semua yang sudah diatur sama penyelenggara itu aman dan terkendali. Seperti begitu sih menurut saya yang festival yang paling. Yang saya mau buat untuk PRF ini 2022. Kemarin 2021 tidak dibuat. Karena pertama, ya kita tahu keadaan pandemi Covid ini yang dia seperti detak jantung, tuk tak. Nah, pusing untuk. Sudah kita mau fight, keadaan hancur. Ya, begitulah. Namanya kita baru mau rintis. Akhirnya teman-teman yang lain termasuk saya juga down juga, ya sudah kita istirahat saja untuk 2021. Nah, untuk 2022 sebenarnya ini sih rahasia. Nah, cuman intinya kisi-kisinya saya sedikit bocorkan. Nanti kita akan buat bagaimana orang bisa rame waktu sore seperti ramenya waktu malam. Itu yang jadi rahasianya. Pokoknya kisi-kisinya PRF nanti sorenya rame, malam bagaimana sore itu rame seperti ramenya malam. Seperti begitu sih rencananya nanti. Wajah musik Palu saat ini menurutku begini. Stres, pusing. Covid, tidak ada apa-apa. Orang sekarang cuma main dalam ruangan di studio dan tinggal begitu sudah. Saya salut dengan anak-anak Palu Noise yang masih aktif, walaupun mereka dalam ruangan. Kalau saya pribadi, keadaan musik di Palu ini sama kayak keadaanku sekarang, Sumpurara susah bingung, tidak bisa mau apa. Keadaan di Palu itu begitu, tidak tahu sudah mau apa mau dibuat. Hancur kekreativitasan, baik penyelenggara maupun anak band itu hancur kreativitasnya, bingung sudah mau apa. Akhirnya ya ini kita mengikuti saja apa yang terjadi sekarang ini. Kembali lagi sebenarnya, ini pandangan saya pribadi, masalah profesionalnya. Profesional ini jadi profesional ini tidak semata-mata kau punya ciptaan, kau punya karya, kau bisa main di event dan kau di budget, kau sudah profesional. Bukan. Profesional itu kau harus on time waktu. Kembali lagi, kau harus on time waktu. Kau senantiasa berinovasi untuk bagaimana berkarya. Dan yang ketiga, yang paling penting itu bagaimana kau mencari market di Palu. Jadi hari ini jangan kita berharap sama pemerintah kah, sama investor kah. Hari ini bagaimana kita berbuat untuk dirinya kita sendiri, untuk band. Sebagai anak band kita harus berbuat. Saya harus buat apa supaya saya bisa dilihat. Saya buat album, habis buat album dia berharap. Bahkan saya buka-bukaan, anak band banyak yang mengeluh, susah kita di Palu, pemerintahnya kita tidak dukung begini-begini. Pemerintah masih pikir sampah, pemerintah masih pikir pembangunan, pemerintah masih pikir bagaimana kemarin tentang gempa, bukan mau pikir anak band, bukan cuma itu. Walaupun nanti tetap akan dipikir, ini anak band masih mau dipikir, anak-anak musik ini tetap mau dipikir sama pemerintah. Cuman banyak yang lebih penting porsinya untuk supaya membangun ini kota. Bukan, jangan keluarkan statement pemerintah ini tidak ada dilihat kita, jadi kita susah maju, minimal menjembatani anak band apa semua. Tidak, bukan, jangan salahkan pemerintah. Kembali sama dirinya kita sendiri, bagaimana kita mengelola market supaya bisa menjadi terobosan di Palu ini. Jadi kita buat terobosan di Palu sampai ke daerah-daerah luar. Bagaimana caranya? Berbuat. Paling penting itu kau punya uang. Main band itu kau harus ada uang dulu sampai bisa dapat uang. Kau harus punya uang untuk bisa dapat uang. Kau main sio pasang 1.000 baru bisa dapat 10.000. Kalau kau tidak pasang, tidak apa-apa kau. Hari ini kau cuma mau main, mau menyanyi, dia punya uang. Habis ente.
Dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya dulu saya punya andalan itu Six Stupid. Cuma dorang so bubar. Mudah-mudahan gara-gara dorang dengerin dorang bangkit ulang. Sekarang ini band yang paling saya idolakan, jujur saya sebenarnya senang dengan Scarhead Barricade. Itu ayat itu dia optimis sekali, semangat sekali dia dalam membangun band. Dari pertama dia masih sama Imam sampai sekarang sama Rain, dia masih optimis. Semua ganti personil, tapi dia masih apa namanya, masih fokus dia di band itu. Akhirnya Scarhead Barricade sekarang masih ada, dia sudah keluarkan album, dia sudah keluarkan merchandise. Dan yang paling satu pemikiran dengan saya itu ayat masalah waktu, masalah on time. Walaupun personilnya yang lain biasa saya masih marah, ayat cok kasih tahu personil jangan lambat. Tapi di balik dari itu semuanya ada kekurangan dan ada kelebihan. Tapi yang saya idolakan itu tetap Scarhead untuk sekarang ini. Semua band Palu saya idolakan, yang paling utama Scarhead sih. Untuk musisi Palu, hilangkan dulu suuzon. Jangan berpikir penyelenggara event itu banyak uangnya. Kamu harus tahu penyelenggara event itu butuh modal pertama, kemudian butuh SDM, sumber daya manusia. Tidak bisa saya sendiri buat event sampai selesai itu barang. Siapa yang mau jaga tiketnya, siapa yang mau atur bandnya, siapa yang mau ini, tidak bisa saya sendiri. Jadi saya butuh, bukan saya, penyelenggara itu butuh panitia ini, bidang ini. Dan setelah event itu, kira-kira cuma mau dibilangkan sama dorang, makasih ya. Tidak, dorang itu harus dikasih uang keringat. Jadi jangan hari ini terlalu menyudutkan penyelenggara. Terlalu banyak dimakan akbar. Akhirnya begini, kita tidak di budget. Taruhlah kita bicara budget kasih tinggi-tinggi memang. Sebenarnya budget kita itu 5 juta, cuma dibayar 1 juta. Kita ini sudah layak dibayar 2 juta. Dari mana bentuk kelayakannya? Hari ini penyelenggara kalau tidak ada, band itu tidak akan main. Makanya penting bagaimana kelayakan dulu. Kemudian harus mengerti, jangan suuzon bahwasannya penyelenggara event itu banyak uang. Tidak segampang yang kamu pikirkan. Jadi sekarang pesan untuk band senantiasa profesional, cari uang banyak-banyak untuk membesarkan band, kemudian buat market, cari akses market sebanyak-banyaknya, tetap berkarya dan optimis seperti bagaimana band yang masih eksis sekarang ini. Kita sebut saja Kultur Project, The Box, Cosmogoni, Scarhead Barricade. Sampai sekarang ini yang saya tahu masih eksis sampai sekarang ini, dari dulu waktu saya main event sampai sekarang mereka ini masih eksis terus. Ini jadi percontohan saja untuk lingkup Palu. Tidak usah terlalu jauh dulu. Contoh influencer kita di Palu ini, orang yang masih konsisten ini saja yang mau ditiru dulu, supaya bisa supaya bisa mendapatkan penghargaan yang lebih dari penggiat atau penggagas event seperti begitu.